Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas 4C dengan NPM 1910631088. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD. Pengamatan terhadap penilaian pembelajaran menulis puisi di SDN Karangsegar 01. Menulis puisi menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa. Dalam proses terciptanya sebuah puisi merupakan gabungan dari berbagai aspek keterampilan berbahasa, seperti menulis. Ketika suatu puisi yang indah lahir, tentu membutuhkan keterampilan yang khusus untuk memilih diksi yang tepat, kosakata yang kaya, imajinasi yang luas, dan pemilihan tema yang tepat. Menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Menurut Tarigan 1995, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menurut Tarigan 2013, metode pemberian tugas. Metode ini ialah metode yang digunakan guru untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar melaksanakan tugas yang diberikan. Fungsi pemberian tugas ini ialah agar anak dapat kesempatan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode pemberian tugas menjadi salah satu metode yang memberikan pengalaman pembelajaran yang dapat meningkatkan cara belajar yang baik dan mempertajam penguasaan hasil dari pembelajaran. Puisi. Terdapat ragam-ragam puisi, diantaranya ada 5. Yang pertama yaitu puisi elegi, ialah puisi yang hakikatnya merupakan puisi yang berisi tentang ratapan dan kepedihan penyair. Contoh puisi elegi terdapat di puisi Yopi Setiaumbara dalam bukunya yaitu Kepedihan Penyair, buku antologinya yang berjudul Mengukur Jalan Mengulur Waktu. Yang kedua yaitu ada puisi romans, yaitu jenis puisi yang merupakan luapan batin penyair atau seseorang terhadap sang pujian atau kasihnya. Ragam puisi yang ketiga yaitu puisi dramatik, yaitu puisi yang menggambarkan dari perilaku seseorang, baik lewat dialog, perlakuan, maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran tentang kisah tertentu. Yang keempat ada stansa, jenis puisi yang merupakan puisi yang terdiri dari 8 baris. Yang kelima yaitu puisi fisikal, yaitu puisi yang bersifat realistis. Artinya menggambarkan kenyataan apa adanya. Yang dilukiskan adalah kenyataan, bukan gagasan. Segala hal-hal yang didengar, dilihat, atau dirasakan merupakan objek dari ciptaannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses menulis. Yang pertama yaitu minat, yang kedua bakat, yang ketiga adalah usaha. Nah, kreativitas bukan suatu hal yang instan. Semua perlu dilatih. Ibarat tumbuhan, ia akan terus tumbuh dan berkembang kalau dipupuk dan dirawat. Seperti itu, ketika sudah memiliki minat, bakat, dan sangat perlunya yaitu usaha. Penilaian tengah semester. PTS merupakan singkatan dari penilaian tengah semester. Fungsi dari PTS ini adalah sebagai bentuk penilaian kinerja atau belajar siswa selama setengah semester. Nah, PTS ini akan dilaksanakan pada pekan ke-8 atau ke-9 dalam setiap kali semester. Materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester mengenai kompetensi dasar. Selain itu, PTS sendiri memiliki beberapa fungsi dan tujuan, seperti mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama setengah semester. Yang kedua, mengukur apakah materi pelajaran yang guru sampaikan selama setengah semester sudah mampu dipahami oleh pelajar.
Yang ketiga yaitu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan, dan yang keempat sebagai sarana membangun motivasi belajar untuk pelajar. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan observasi. Kegiatan ini saya lakukan kepada wali kelas Bapak Aji Sari Syahroni SPD, maksud saya, di SD Karangsegar 01 yang beralamat di Jalan Raya Pebayuran, Karangsegar, Pebayuran, Bekasi. Tanggal pelaksanaan observasi yaitu tanggal 17 Maret 2021 hingga 20 Maret 2021. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam observasi atau pengamatan ini adalah berupa wawancara serta pengumpulan tugas membacakan puisi yang telah dibuat siswa dan didokumentasikan secara daring. Selain itu, observer juga melakukan wawancara secara langsung dengan guru kelas dan melakukan observasi di sekolah terkait mengenai pembelajaran daring saat ini. Proses pembelajaran di SD Negeri Karangsegar 01 dilakukan secara daring karena kegiatan pembelajaran masih dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Media yang digunakan ialah WhatsApp group. Hanya WhatsApp group. Proses pembelajaran terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Informasi ini saya dapatkan dari hasil wawancara. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka, guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru memberikan foto buku pelajaran yang akan dibahas. Pada kesempatan kali ini ialah puisi. Anak-anak telah diberikan pegangan format PDF buku tematik yang akan dibahas selama 1 semester. Kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan dari materi yang dibahas lalu menutupnya dengan salam. Menurut hasil pengamatan penilaian yang telah dilakukan observer, ada beberapa kendala yang dihadapi peserta didik saat proses pembuatan video, seperti kurangnya referensi dan pemahaman yang cukup terhadap puisi menjadi salah satu kesulitan yang sangat sering terjadi. Kurangnya pemahaman serta peserta didik diakibatkan karena pembelajaran secara daring yang kurang maksimal. Pembelajaran dilakukan tidak sesuai dengan jadwal. Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan di atas, guru mengambil tindakan dengan selalu memberikan motivasi semangat untuk peserta didik yang malas mengerjakan tugas. Selain motivasi, ketika sudah ada beberapa peserta didik yang telah selesai mengerjakan tugas, maka peserta didik yang lainnya ikut bergegas menyelesaikan tugas dengan cepat. Pada kesimpulan hasil akhir pengumpulan tugas video membacakan puisi, dapat disimpulkan presentasi keberhasilan peserta didik hampir baik. Dengan keterbatasan jarak dan waktu, peserta didik mampu menyelesaikan dengan kreativitas yang dimiliki. Walau cara membacaan puisi masih terbilang biasa, namun sudah cukup baik untuk bahan penilaian saat pembelajaran daring seperti ini. Kesimpulan, dalam situasi pandemi saat ini, pendidik diharuskan memiliki keterampilan atau strategi khusus yang dapat meningkatkan semangat belajar kepada siswa. Kurangnya interaksi antar guru dengan siswa yang terhalang jarak dan situasi pandemi membuat peserta didik kehilangan motivasi belajar dari hal-hal terkecil, misalnya seperti menulis, dan terbatas dalam pengetahuan kosakata yang telah dimiliki. Metode pemberian tugas sangat tepat dilakukan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Terima kasih, saya Nadia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.